Sudah selesai menjabat pada saat itu? Belum, udah selesai menjabat sama baru sama Zulrohmi. Bukan. Inilah kesalahan datanya. Memang 1 dan 3 ini banyak kesalahan data. Politisi itu adalah orang yang bisa ngomong ke pengusaha dan orang di tingkat atas bilang A. Tapi dia juga akan bisa ke masyarakat bawah bilang B. Ke kelas menengah bilang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haromen Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Segmen kali ini sangat spesial ini karena kita sudah kehadiran para abang-abang ya, karena masih muda-muda ya, abang-abang aja ya. Abang-abang, bapak-bapak dari perwakilan dari berbagai dari paslon calon gubernur NTB periode 2024-2029. Saya perkenalkan dulu kayaknya ya tamu kita hari ini yang sangat spesial, mulai dari yang paling depan, di depan saya dulu ada Bapak Ahmad Junaidi, Bapak Doktor ini sebagai panelis kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang pegiat literasi dan pendidikan dari Universitas Mataram. Tepuk tangannya dulu dong. Dan juga di sebelahnya ada Bapak Doktor lagi, ini Bapak Doktor Zainul Yasni sebagai perwakilan dari tim 01. Assalamualaikum. Ya. Berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk Bapak Doktor Yasni. Saya panggil abang lagi. Yang kedua, Saya kakak aja. Kakak. Yang ini yang abang. Oh iya kakak. Bang apa kan? Oh bang aja ya. Yang kedua ini ada Bang Dian Sandi Utama, betul Bapak? Betul. Bapak lagi abang, maaf. Betul. Disapa siapa ini? Sandi aja, Dian boleh, Sandi boleh. Bang Dian ya. Bang Dian, selamat datang Bang Dian di Haromen Podcast. Haromen Podcast. Nah yang terakhir yang sudah berwarna biru di sebelah saya ini ada, siapa mau dipanggil Kak? Ya Kak duluan ya. Saya biasa dipanggil Kak Jizun. Iya, ini adalah Kak Ahmad Munjizun ya, betul? Atau disapa Kak Jizun dari perwakilan atau juru bicara dari pasangan calon gubernur, yaitu Pak Iqbal dan Ibu Dinda ya. Nomor berapa Kak? 03. Iya, namanya angkanya dulu dong disebutin ya tadi ya. Selamat datang di Haromen Podcast semuanya. Terima kasih atas kehadiran Terima di kasih. sini. Terima kasih udah diundang Haromen Podcast. Iya. Senang bisa ngobrol. Oke, silakan mau minum dulu boleh. Ada kita santai-santai aja ya. Kita akan bermain. Kita main apa sekarang Bapak Ahmad Junaidi? Kasih mereka pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Oke. Mau nomor berapa? Ujian ini, kayaknya mau ujian aja. Iya, enggak pakai Kita mulai ujian. yang aja. Lanjutin debat yang kemarin di sini. Oke. Tapi ini bukan paslon ya. Ini perwakilannya. Perwakilan. Iya, ini adalah perwakilan dari yang muda-mudanya ya, perwakilan dari juru bicaranya, perwakilan dari timnya akan membahas yang kemarin mungkin belum sempat dibahas di debat ataupun nanti akan dibahas secara anak muda lah ya bahasanya kayak gitu. Kita mulai langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Kita langsung. Mau minum dulu boleh ya? Silahkan. Iya, saya mau Bu Mega ini berikan. bikin tegang dia, Bu Mega ini. Iya ya, tegang saya ya. Saya mau berikan pertanyaan tapi silahkan dipilih ya dari Kak Yaskin dulu kayaknya. Oh gitu. Dari 1 sampai 10 Kak angkanya. Selalu. Silahkan pilih nomor berapa? 01 dulu. Oke, masih Always. istiqomah ya. 01. Kita lihat 01. pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama adalah, jadi sebenarnya, ini nanti silahkan dijawab oleh ketiganya ya. Ya, Ketiga dari perwakilan juru bicara masing-masing paslon. Pertanyaan yang pertama, apa alasan abang-abang ini atau kakak-kakak ini memilih bergabung di tim yang sekarang? Kak Yasni bergabung di 01, Bang Sandi di 02, atau Kak Jizun di 03. Seperti Ya. Silahkan. Saya dulu jawab nih. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pertanyaan, kenapa alasannya saya memilih di 01, yakni di situ pasangan Rohmi Firin. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Bu Rohmi dan Pak Firin ini fokus pada isu-isu yang sangat mendasar. Ini hak-hak mendasar dari masyarakat NTB. Jadi ibaratnya
kalau kita berbicara tentang kemajuan, perubahan dan sebagainya, hak-hak mendasarnya harus selesai dulu. Kalau bicara tentang teori the theory of needs Abraham Maslow itu, jadi sebelum kita masuk kepada eksistensi, terus tentang karya-karya dan sebagainya, hak mendasar ini selesai dulu. Urusan perut, urusan kebutuhan dasar dan sebagainya itu selesai. Mulai dari pendidikannya, kesehatannya, itu hak-hak masyarakat itu harus selesai. Dan itu Rohmi Firin mengusung terkait dengan memperjuangkan hak-hak dasar dari masyarakat NTB ini sendiri. Ketika kita berbicara misalnya tentang pendidikan, ini masih banyak gitu. Ini walaupun sudah terjadi banyak penurunan, tapi masih banyak angka-angka dari putus sekolah gitu. Misalnya kalau di SMP itu masih 16% yang masih putus sekolah, atau di usia SMP itu yang tidak bersekolah. Begitupun dengan di SMA itu justru angkanya lebih tinggi, yakni sekitar 32% gitu. Dan itu angka yang masih lumayan tinggi. Sementara Umi Rohmi ini sangat concern dalam bidang pendidikan. Beliau ini juga sebagai seorang rektor, sebelum menjabat sebagai wakil gubernur, beliau ini seorang akademisi yang fokus dan concern dalam bidang pendidikan, dan beliau sangat care bagaimana agar masyarakat atau warga-warga NTB ini bisa terdidik, selesai dalam pendidikan minimal 13 tahun wajib belajar. Dari isu kesehatan pun juga begitu, beliau sangat concern bagaimana isu-isu angka kematian ibu hamil, terus angka kematian bayi, stunting, dan sebagainya. Gizi buruk itu walaupun terjadi penurunan, tapi masih menjadi PR yang besar. Umi itu berpikir gimana caranya agar masyarakat ini bisa mendapatkan hak-hak dasar tersebut. Sebelum kita berbicara tentang hal-hal lain, ini isu SDM yang sangat krusial. Dan itu yang membuat saya tertarik. Jadi gagasan-gagasan beliau, ide-ide beliau, program-program beliau itu dari mengusungi visi dari maju dan berdaya saing tersebut. Masalah juga lapangan pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Kalau kita sudah selesai sejahtera di situ, baru kita berbicara tentang yang lain-lain. Apalagi berbicara tentang mendunia dan sebagainya. Itu bagus. Itu saya pikir keinginan, tapi tidak menjadi kebutuhan. Nah, Umi ini berangkat dari keresahan. Kebutuhan dulu selesaikan, baru kita bicara tentang keinginan. Nah, dan di situ yang saya pikir menjadi poin penting kenapa saya dan juga mengajak yang lain itu untuk yuk kita memilih pemimpin yang memang berangkat dari keresahan-keresahan mendasar tadi, dan saya match dengan visi tersebut. Ini setelah mempelajari visi misi yang lain ya tentunya? Iya, atau bagus, visi misi yang lain bagus. Hanya saja kan ada yang sudah terbukti, ada yang belum terbukti. Dan ada pun yang lain itu perlu pembuktian gitu. Dan Umi selama masa jabatan dulu sama Bang Zul juga, tugas-tugas yang diberikan kepada Umi ini, track record beliau, mau bicara tentang stunting misalnya, tanggung jawab yang diberikan sama Bang Zul, selalu melebihi target. Dari penurunan dari 25% sampai 13%, yang targetnya 15%, justru bisa ditekan sampai 15%. Juga dengan gerakan atau posyandu keluarga, itu sudah 100% bisa selesai di NTB. Terus juga masalah zero waste, walaupun masih banyak PR, tapi progresnya itu cukup tinggi. Jadi itulah kenapa kalau Umi ini dari sisi kinerja itu juga diakui sama Bang Zul. Bagaimana makanya Bang Zul selalu mengajak untuk Zulrohmi Jilid 2, Zulrohmi Jilid 2. Karena beliau tahu bahwa Umi Rohmi ini adalah tipikal orang yang bekerja, yang fokus bekerja dan bisa untuk mewujudkan visi misi itu. Dan saya pikir ini akan juga jadi tantangan sama Bang Zul sama Bang Abah nanti. Karena visi misi atau program-program itu kan program visi misi Gemilang, NTB Gemilang yang dulu digagas sama Umi Rohmi, dan sekarang jadi tantangannya adalah ketika misalnya nanti Bang Zul naik dengan Bang Abah sama Abah Uhel, jadi tantangan gimana caranya untuk menyatukan ritme kerja itu gitu loh. Ritme kerja ini kan nggak gampang, chemistry itu nggak gampang dibuat gitu. Apalagi kalau sebelumnya memang Bang Zul sama Umi Rohmi itu adalah tipikal orang yang memang sudah ritme kerjanya udah terbangun begitu. Saya pikir itu, dan kerja-kerjanya Umi itu sangat diakui sama Bang Zul juga. Dan saya pikir legacy orang yang paling tepat untuk kalaupun misalnya nanti kan surveinya Bang Zul itu turun terus ya. Jadi yang akan menang itu saya yakin jauh lebih ikhlas
Bang Zul itu untuk dilanjutkan legasinya itu oleh Umi Rohmi dibandingkan misalnya 03 yang masih menyerang-nyerang terus gitu. Karena banyak antitesa yang akan seakan-akan mau dihilangkan atau mungkin dirubah apa dan sebagainya. Tapi saya pikir di sini, dalam aspek ini juga kita bersepakat, apalagi dengan statement Bang Abah yang kemarin ya, coblos jilbab hijau gitu, coblos nomor 1 itu, gitu. Jadi itu alasannya kalau saya sih visi misi tersebut. Kayaknya Bang Sandi udah gak sabar ya untuk menjawab. Silahkan langsung Bang. Tidak sabar. Calon gubernurnya pun santai waktu debat kemarin. Yang tidak sabar itu 01 dan 03. Apa nggak sabarnya Bang? Kalau Silahkan. alasan saya bergabung dengan 02 ini sederhana sebenarnya. Kata dan tindakan, hati dan perbuatan. Oke, kata dan Bang Zul tindakan. itu sudah membuktikan itu. Apa yang diucapkannya itu dijalankan. Kan ada orang mengatakan kasih dia jabatan maka kita akan mengetahui karakternya. Selama menjabat sebagai gubernur 5 tahun dulu, beliau tidak ada perubahan, tetap turun ke masyarakat. Bukan hanya sekedar waktu mencalonkan diri. Belusukan ke sana kemari, program-programnya pro kerakyatan, tidak ada satupun hal-hal yang bisa dikoreksi dari situ, kecuali memang mencari-cari kesalahan dari Bang Zul dan Umi Rohmi pada saat itu. Itulah kenapa pemerintahan Zul Rohmi itu mendapatkan approval rating di atas 70%. Persis seperti yang didapatkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau persoalan-persoalan kemudian yang muncul yang menjadi kritik 03 tentang hutang, ya memang kita mau jawab di sini, dubes beda sama gubernur. Tanggung jawabnya yang berbeda. Ada hal-hal yang memang menjadi dasar-dasar pemikiran sebuah birokrasi itu berjalan, memang harus mengandalkan itu. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Bang Abah ini mempertemukan dua sosok yang berpengalaman. Bang Zul itu selama berapa periode di DPR RI, kemudian 1 periode di gubernur. Abah Hel itu pernah menjadi DPR provinsi, bahkan menjadi ketua DPR, lalu menjadi bupati 2 periode. Satu orang fokus pada pembangunan manusia, satu orang lagi fokus pada pembangunan infrastruktur. Saya katakan di sini bahwa di sepanjang penilaian dari banyak pihak, Lombok Tengah itu paling agresif secara pembangunan. Semua dibangun di zaman Abu Hel, Rurung, Reban, itu programnya dulu, irigasi dan jalan maksudnya. Kemudian ketika Abu Hel bergabung dengan Bang Zul, program-program yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Tengah itu dibawa ke provinsi, cuman berubah nama. Sekarang namanya hanya dirubah menjadi jalan mulus, irigasi lancar. Tapi tetap semangatnya itu. Nah, bayangkan berapa beruntungnya masyarakat NTB kalau memiliki pemimpin, satu fokus pada pembangunan manusia, satu lagi fokus pada pembangunan infrastruktur. Nah, itu yang menjadi dasar saya untuk berpikir bahwa memang inilah yang sebenarnya jawaban dari masyarakat NTB ke depan untuk 2024 dan 2029. Saya rasa itu ya. Oke. Pak nomor 3, silahkan. Mau saya bantu nanya apa bedanya dubes dan gubernur atau mau nanya sendiri? Saya sebetulnya mau bilang wow dengan mereka berdua. Saya mulai dari mana ya? Jadi saya ini orang baru dalam politik ini. Bergabung sebagai juru bicara muda Iqbal Dinda, tentunya ini merupakan salah satu loncatan buat saya yang insya Allah ini akan menjadi wadah untuk kontribusi saya untuk terutama Nusa Tenggara Barat dan pada umumnya adalah untuk Indonesia. Kalau ditanya alasan, memang yang paling relevan untuk ditanya alasan itu adalah saya, karena kalau mereka berdua kan memang sudah di circle pilihan mereka sekarang gitu. Jadi ketika saya masih kuliah, baik itu ketika saya dapat beasiswa LPDP ke Australia untuk S2 maupun ketika saya S3 di Amerika. Saya selalu yang terbayang itu adalah wajah anak-anak Nusa Tenggara Barat tentunya, dan pada umumnya wajah adik-adik saya di Indonesia gitu. Ketika saya melangkah ke kampus, menikmati segala ruang mewah fasilitas di luar negeri itu, saya berpikir betapa indahnya kalau misalnya adik-adik saya di Nusa Tenggara Barat
yang sekolahnya sekarang mereka datang mungkin nggak pakai sepatu, tapi mereka punya harapan dan cita-cita. Tetapi akankah dunia ini mempertemukan mereka dengan harapan dan cita-cita itu? Itulah yang kemudian terus menjadi keresahan dan harapan saya, bahwa akan ada wadah, akan ada satu lingkungan yang memungkinkan untuk mereka yang punya potensi ini. Lebih-lebih sekarang kita sebetulnya punya bonus demografi, di mana mayoritas penduduk kita itu didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, dan DPT kita di NTB ini sekitar 52% adalah kaum Z dan Gen Z dan milenial gitu. Lebih-lebih sekarang ini adalah momentum Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini adalah satu simbol gebrakan para pemuda untuk melahirkan apa yang kita sebut dengan Indonesia sekarang. Sehingga tidak lagi bangsa-bangsa dulu, bangsa Sasak, bangsa Samawa, bangsa Embuju, tidak lagi menjadi bangsa-bangsa, melainkan jadi suku-suku bangsa yang kemudian dipersatukan dalam wadah Indonesia Raya gitu. Nah, apa hubungannya kemudian dengan Iqbal Dinda? Yang saya rasakan adalah bahwa ada kesenjangan antara peluang untuk maju di dunia yang serba digital sekarang ini, di mana ada banyak peluang untuk sekolah, ada banyak peluang untuk berbisnis, dan itu saya maunya bahwa semua itu terbuka untuk anak muda. Yang saya rasakan pribadi yang mendrive saya kemudian untuk memilih dan bergabung dalam tim pemenangan Iqbal Dinda adalah di tengah-tengah banyaknya peluang itu, saya pengen daftar beasiswa nih, S2 realistically gitu. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Alias saya harus untung-untung saja saya dapat beasiswa yang mempersiapkan bahasa Inggris saya, kemudian baru saya bisa daftar beasiswa dan untuk daftar ke kampus sampai saya kuliah ke luar negeri. Nah, saya lihat satu-satunya calon. Jadi sebelum ke situ ya, saya simpulkan bahwa sebetulnya yang salah adalah saya. Salahnya kenapa? Saya tidak mempersiapkan diri sedini mungkin. Sedini mungkin yang saya maksudkan adalah tidak ketika saya semester 1 atau semester 10 waktu kuliah, tetapi sioknya sedari dulunya. Nah, usia atau rasio usia yang paling tepat untuk kemudian disuntikkan tentang peluang-peluang itu adalah usia sekolah menengah, yaitu SMA SMK. Nah, kebetulan satu-satunya pasangan calon gubernur yang kemudian mempunyai titik tekan di mana kita harus memberikan atensi yang lebih pada sekolah menengah itu adalah Iqbal Dinda. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya ini basicnya peternakan. Jadi kemarin saya S1, S2, S3 itu semua tentang peternakan. S1 saya ilmu produksi ternak. Yang kedua tentang equine science, S3-nya tentang equine science alias ilmu kuda. Memang ada banyak hal yang menjadi masalah. Mungkin itu yang mewakili apa yang kita sebut dengan industrialisasi. Berbicara industrialisasi, memang salah satu contoh yang menjadi masalah adalah ketika kita menggenjot pertumbuhan produksi, iya, pertumbuhan produksi meningkat, tetapi yang jadi masalah adalah mereka akan kemanakan barangnya gitu. Ya barangkali hal-hal seperti itu kemudian yang melatar belakangi saya, dan kemarin juga kita lihat di debat pasangan calon kemarin itu adalah bahwasanya yang rame di sosial media juga bahwasanya telah disebut oleh Muhammad Iqbal bahwa the mother of poverty atau the mother of kemiskinan, induk dari kemiskinan, induk dari segala the mother of all social problems is poverty. Jadi induk dari segala macam masalah sosial itu adalah kemiskinan. Makanya itu relate dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Zainul Yasni tadi itu, bahwasanya kenapa kemudian hak-hak mendasar itu tidak tercapai? Bagaimana hak-hak dasar itu tidak tercapai kalau kita tidak membuat ekosistem yang menjamin mereka kemudian bisa thrive dalam hal ekonomi gitu. Barangkali itu yang
Langsung aja Mister Junet. Ini kita dialog terbuka atau harus di ini nggak sih? Panjang sekali alasan mereka ada giliran. Iya, mau Bang dia soalnya kayak gergetan terus Enggak, bukan masalah, cuman alasan mereka membela calonnya masing-masing itu panjang sekali. Kalau saya kan sederhana, kayak percaya itu aja. Sudah berapa lama pelunggu sama Dr. Zul? Iya, karena kalau saya itu kita sedang memilih pemimpin, jadi harus detail. Jadi harus jelas. Kita jangan hanya berpikir simple. Karena saya ini memang ya kita ini saya dari background akademisi. Jadi cara berpikir saya itu juga ya biasanya mempertimbangkan dengan penuh analitis ya. Dan makanya ketika saya melihat juga ini kan ada ibaratnya tuh persandingan antara Umi Rohmi dengan Pak Firin ini juga kalau bicara masalah paket-paket yang bagus gitu ya, beliau ini juga saya melihat pertama ketika Umi itu pecah kongsi dengan Bang Zul kan langsung habis itu nggak lama tiba-tiba muncul paket dengan Pak Firin ini. Pak Firin, ya betul. Saya tuh ngelihat awalnya. Kalau kita ngelihat dari sisi politis, bodoh Umi itu milih Pak Firin. Karena apa? Pak Firin itu dari sisi survei itu paling kecil pada saat itu. Popularitasnya makanya sekarang surveinya juga nggak ngangkat-ngangkat. Nah sebentar. Sabar Bang, sabar. Kita kasih dulu. Dan juga kalau kita hitung-hitungan politis ya, juga dari sisi populasi di KSB itu juga kecil dibandingkan yang lain. Tapi apa yang menjadikan Umi itu milih Pak Firin itu? Nah di situ setelah saya mengetahui itu, nah di situ makin cinta saya dengan Rohmi Firin ini. Kenapa? Pertama, dengarkan alasan yang membuat jatuh hati. Boleh. Serius. Lama, Pak Firin ini adalah bupati yang sudah terbukti ya untuk meningkatkan IPM di daerahnya. Kerja-kerjanya itu juga taktis dan luar biasa. Bisa dicek IPM tertinggi di NTB itu adalah Sumbawa dibandingkan misalnya kalau dengan Lombok Tengah atau Bima di situ jauh. Bicara tentang kemiskinan kalau misalnya tadi masalah isu sosial dan sebagainya, saya pikir Pak Iqbal nggak mempelajari calonnya di situ wakilnya karena di Bima itu kabupaten Bima itu justru kabupaten yang cukup miskin juga, bahkan mungkin kabupaten yang paling miskin dari data ya. Ini kita bicara data. Artinya kalau Pak Iqbal misalnya ingin menyelesaikan itu, mau gimana? Beliau belum ada pengalaman menggandeng orang yang juga di situ belum sukses gitu loh. Bicara tentang kemiskinan tersebut. Sementara kalau misalnya Pak Fir kita bicara tentang kesehatan, beliau banyak prestasi yang membangun dan Umi itu sudah 5 tahun bekerja bersama dengan Pak Firin ini dan melihat bagaimana Pak Firin begitu seriusnya untuk mengurus kabupatennya, sehingga ini akan menjadi satu kecocokan. Nah, ini artinya kecocokan visi di sini, kecocokan ritme kerja, karena fokusnya bukan masalah elektoral, fokusnya gimana bisa nyaman kerja dan membangun. Beda kalau misalnya Bang Zul, beliau walaupun belum ada pengalaman bekerja sama dengan Pak Abah Uel, diambil karena apa? Melihat elektoral Abah Uel itu bisa mendongkrak Bang Zul pada saat suara Zul Rohmi itu tergerus ke Umi Rohmi, gitu. Sementara juga sama Pak Iqbal belum ada rekam jejak bekerja bersama dengan Ibu Dinda. Ini real karena Pak Iqbal juga sudah 30-an tahun di luar gitu. Beliau SMA-nya di Jawa, kuliahnya di Jawa, kerja sampai di luar negeri belum pernah pulang dan sebagainya. Tiba-tiba mengambil Bu Dinda karena melihat di situ secara elektoral gitu, secara elektoral. Bukan karena kecocokan kerja. Kan kita memilih pemimpin yang dia bisa bekerja dengan serius dan dia bisa ngejos gitu loh. Bukan hanya berpikir gimana agar kita bisa menang, tapi setelah menang ternyata nggak cocok kerja, pecah. Ini yang bahaya gitu. Dan selama ini juga. Ini bisa dijawab nggak sih? Atau kita sampai selesai gitu? Nggak perlu. Maksud saya Ibu Meganya Nggak perlu Bu Mega ya? Iya, sebenarnya. Maksudnya bisa dipotong-potong nggak? Kalau Bu Meganya bilang lanjut, Oh gitu ya. Ini kan tadi mencurahkan sisi hati yang buat jatuh hati itu, atau sudah cukup? Ini udah. Enggak, maksudnya kalau beliau tadi membaca hampir 2 lembar itu, 2 lembarnya semua bisa dikoreksi gitu loh. Benar. Nggak ada yang nggak bisa dikoreksi. Pertama, pertemuan antar calon itu bukan semata-mata karena mereka sudah terjadi chemistry ya untuk bekerja sama, untuk menjadi pasangan, enggak lah. Itu kan realitas politik, Pak. Tiba-tiba partai ketemu ini, tiba-tiba partai ketemu ini. Ada juga soal logistik. Ya kan itu nggak bisa kita nafikan. Tapi itulah, sudut pandang politisi kan selalu berbeda dengan akademis. Ya kan?
selalu mengkontekstualkan sesuatu itu seolah-olah ini terjadi kali ini. Kalau Umi Rohmi katanya bekerja sama dengan Pak Firin 5 tahun, karena Umi Rohmi waktu itu wakil gubernur dan Pak Firin bupati. Dan sekarang bagaimana ceritanya Pak Gubernur Zul tidak bekerja sama dengan Pak Bupati Lombok Tengah? Itu kan dihilangkan variabel-variabel seperti itu. Lalu kemudian soal elektoral. Abah Uhel itu sudah selesai menjabat pada saat itu. Belum, udah selesai menjabat sama Zul Rohmi. Bukan. Inilah kesalahan datanya. Memang 1 dan 3 ini banyak kesalahan data. Sebentar. Tadi jadi apa ini? Kapan? Kan Bang Sandi mau jawab tadi kalau Bang Zul sama Abah Uhel ini pernah nih bekerja Iya, sama. pernah. Saat kapan? Kalau Minimal bisa kan dijawab. pernah, walaupun tidak durasinya seperti yang disampaikan tadi. Oke. Kan waktu Bang Zul Waktu itu, kapan? waktu Bang Zul itu dulu dilantik, Abu Uhel kan masih bupati. Sehingga banyak mereka bekerja sama, bertemu. Bahkan mereka pernah bertemu dalam satu sesi acara, misal seperti perayaan ulang tahun Lombok Tengah pada saat itu. Kan ada itu beritanya apa segala macam. Terus waktu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan ITDC gitu kan. Artinya walaupun durasinya tidak selama itu, tapi mereka pernah bekerja sama. Ya, kalau itu dipakai sebagai landasan mereka untuk bekerja sama. Nah, lagi pula begini loh, ada satu saya mau sampaikan. Pertemuan antara pasang calon dengan dinamika politik pada saat itu real realitas politik. Saya berani katakan di sini real realitas politik. Itu kehendak partai, itu kehendak pertemuan-pertemuan antara mereka gitu. Tidak selalu karena ada faktor ini, faktor ini, enggak. Tapi bahwa ada terjadi kecocokan, betul. Nggak mungkin juga orang kelahi terus dipersatukan. Pastilah ada kecocokan dari awal. Menarik Dia punya memang. perspektif. Iya. Sebentar sebelum kita lanjutin lagi, Mr. Junet ini mau menanggapinya sampai selesai dulu atau mau satu-satu? Saya juga? bisa berkomentar tentang mengapa kemudian para pemuda hebat ini memilih. Iya. Pertama saya ingin memulai dari apa itu identitas dan apa itu intelektualitas. Abang-abang yang hebat sudah memilih identitas. Mereka berada identitas hijau, identitas blue oligarki, dan juga ada identitas orange ya. Nah, jadi identitas itu kemudian kadang-kadang dia akan membungkus intelektualitas. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita, pemikiran kita bahwa ini yang baik, ini yang buruk, dan kemudian kita lihat, oh ada kok yang buruk dari calon kita gitu. Tapi karena identitas kita sudah melekat di situ, maka begitulah dalam dunia politik. Gitu. Identitas itu membungkus intelektualitas. Kalau dari David Hume dia akan mengatakan bahwa passion itu mengalahkan reason. Gitu. Nah itu pertama. Jadi kita harus akui itu sebagai pemuda. Saya sebagai pemilih di sini ingin mengatakan bahwa jubir itu kadang-kadang orang yang akan saya sangat saluti, tapi juga kadang-kadang saya kasihan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengeksersis intelektualitasnya sebebas yang mereka mau. Karena mereka sudah memilih identitas ya, benar. Itu satu. Yang kedua, politisi itu adalah orang yang bisa ngomong ke pengusaha dan orang di tingkat atas bilang A. Tapi dia juga akan bisa ke masyarakat bawah bilang B. Ke kelas menengah bilang C. Dan anehnya adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah bisa merasa sama-sama dicintai sama politisi ini. Padahal ABC itu bisa saja bertentangan dari sisi kepentingan. Nah akhirnya begitulah politisi yang juga kalau misalnya politisinya itu kemudian memiliki keinginan untuk sedikit melawan atau benar-benar mendobrak gitu sisi identitasnya, kemudian membiarkan intelektualitasnya menang plus sedikit moralitas di sana, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, berani, dan pintar. Nah, untuk menutup sesi di mana komentar pertama saya ini adalah saya berharap dari malam ini kita bisa mengedepankan sisi konsep. Ide itu sangat umum. Ide itu adalah rakyat kita sejahterakan, lingkungan kita jaga, ekonomi kita kembangkan, UKM kita selamatkan, laut kita bersihkan. Oke? Itu adalah level ide, tidak ada yang berbeda dari semua pemimpin. Semua akan mengatakan yang sama. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah kita bisa memikirkan tentang trade-off antara lingkungan dengan ekonomi dengan rentang keseimbangan yang tepat gitu. Itu artinya konsep, dari sisi konsep itu yang penting bagi para calon, tapi para calon itu takut
berdebat di sisi konsep karena belum ada kejelasan anggaran, belum ada kejelasan dari apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Nah, itu tantangannya. Jadi bagi kita yang sedang menjadi juru bicara dan menjadi pemuda di sini, saya berharap kita itu bisa melampaui sedikit dari ide gitu. Jadi oke, nanti kira-kira berapa persen nih kita mau naik gitu. Hal-hal semacam itu. Saya tidak sedang menuntut kepada exact persentase. Tapi paling tidak ada gagasan yang bisa dipertarungkan dan di mana kita semua itu ada nuansa ketidaksetujuan di sana. Karena dari ketidaksetujuan itu yang kita sebut dengan antitesa tadi, kita bisa, oke, malam ini kita bisa berikan pendidikan politik bagi pemuda NTB. Jadi itu dulu dari saya. Selamat Hari Sumpah Pemuda Merdeka!